Halo, kembali lagi kita mulai pembahasan soal UTBK penalaran matematika. Oke, jangan lupa untuk terus menyimak channel ini untuk dapat memperoleh materi video-video soal yang terbaru. Oke, kita mulai soal yang pertama untuk materi UTBK penalaran matematika. Anak-anak pedesaan memiliki kebiasaan jika melihat atau mendengar pesawat udara sedang melintasi perkampungan mereka, mengikuti arah pesawat tersebut. Si Bolang melihat sebuah pesawat udara terbang dengan ketinggian 120 km. Sudut elevasinya adalah sebesar 30 derajat. Ditanya jarak dari pengamat ke pesawat. Kita dapat buat skema segitiga siku-siku, di mana tinggi pesawat adalah 120 km. Kemudian ditanya adalah jarak dari pengamat di tanah ke pesawat. Untuk segitiga siku-siku kita dapat gunakan perbandingan sinus. Jadi sinus 30 derajat adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah tinggi pesawat, yaitu 120 km. Sisi miringnya adalah X yang dicari, yaitu jarak dari pengamat ke pesawat. Sinus 30 adalah setengah. Jadi kita dapat selesaikan. Persamaannya kita peroleh nilai X-nya adalah sebesar 240 km. Atau option yang A. Oke, lanjut soal berikut. Sekarang kita ditanyakan adalah berapa jarak si Bolang terhadap pesawat jika sudut elevasinya sekarang 90 derajat. Jika sudut elevasi 90 derajat artinya si Bolang melihat pesawatnya tegak lurus ke atas. Seperti skema berikut. Apabila posisinya seperti ini, berarti jarak dari Bolang ke pesawat akan sama dengan ketinggian pesawat dari tanah. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu 120 km. Ini dibuat skema untuk membantu visualisasinya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini ada bacaan. Jadi ada makanan pizza yang bentuknya sebetulnya adalah silinder yang berjari-jari R dan tebalnya T. Nah, ini ada ukuran pizza, ada ukuran kecil, diameternya 12 inci, ada ukuran sedang, diameternya lebih besar yaitu 14 inci, besar, diameternya 16 inci, dan jumbo atau XL, diameternya 18 inci. Oke. Yang ditanyakan adalah model matematika untuk menyatakan ruang maksimum pada pizza pepperoni. Nah, kita lihat untuk ruang itu berarti volume. Untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Berarti luas lingkaran itu pi kali Z kuadrat. Karena Z adalah besaran untuk menyatakan jari-jari pizza dikali tingginya itu A. Jadi jawabannya adalah volume pizza adalah pi ZZA. Yang A. Oke, untuk nomor berikut. Misalkan Randi memesan ukuran pizza pepperoni ukuran XL atau jumbo. Jika tinggi pizzanya 2 inci, ditanya luas dari pizzanya berapa? Luas pizza adalah luas dari lingkaran. Apabila pizza XL berdiameter 18 inci, berarti jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter, yaitu 9 inci. Rumus luas adalah pi dikali R kuadrat. Kita masukkan pi-nya 3,14, R-nya adalah 9. Kita dapat hitung, kita peroleh jawabannya adalah 254,34 inci kuadrat. Atau option yang E.
Oke, untuk soal nomor 5. Lady mengunjungi Randy sambil membawa 2 loyang pizza pepperoni. Pizza yang ukuran kecil untuk Lady dan Randy. Lady berpikir bahwa dia akan mendapatkan pizza lebih banyak dengan memesan 2 loyang berukuran kecil ketimbang 1 loyang berukuran XL atau jumbo. Ternyata pesanan 2 loyang kecil itu lebih banyak atau lebih sedikit dari jumbo. Kita cari. Cara mencarinya kita gunakan data dari soal sebelumnya, itu untuk pizza kecil diameternya 12 inci, sedangkan pizza jumbo XL diameternya 18 inci. Kita cari luas untuk 2 pizza kecil. Luas rumusnya adalah pi r kuadrat dikali 2. Nah, kita masukkan R-nya itu jari-jari pizza kecil berarti 6 inci. Kemudian kita bandingkan dengan luas satu pizza XL. Diameternya 18 inci berarti jari-jarinya 9 inci. Nah, kita hitung, kita peroleh luas 2 pizza kecil itu 226,08 inci persegi, sedangkan luas satu pizza jumbo atau XL adalah ternyata lebih besar. Jadi luas 2 pizza kecil ternyata masih kalah besar daripada satu luas pizza jumbo. Nah, ini selisihnya berapa? Kita tinggal kurangkan selisih luasnya, yaitu 254,34 dikurang 226,08. Berarti kita peroleh selisihnya adalah 28,26. Dengan pizza yang kecil, 2 pizza kecil masih lebih kecil sebesar 28,26 inci persegi dari pizza besar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor berikut. Oke. Nah, sekarang kita dari bacaan sebelumnya, pizza XL ternyata dipotong menjadi 12 irisan. Nah, sekarang apabila Randy memotong pizzanya menjadi 6 potong. Oke. Berarti sebetulnya ukuran potongan pizzanya menjadi 2 kali lebih besar ya, teman-teman, karena satu pizza yang semula dibagi menjadi 12 potong, sekarang dibagi menjadi 6 potong. Berarti sebetulnya Randy bukan mengurangi makan pizza, tapi malah menambah porsi pizza dia, karena potongannya sekarang 2 kali lebih besar. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Sekarang apabila pizza ukuran XL Randy yang dipotong 6 dibandingkan dengan pizza Randy yang dipotong 12, apabila dilihat secara keseluruhan satu box, ukurannya apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau kita lihat bahwa ukuran total pizzanya itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya potongan yang dilakukan pada pizza tersebut, karena ukurannya itu tergantung diameternya, yaitu 18 inci. Berarti mau dipotong 6 kali, 6 potong atau 12 potong atau berapapun, ukuran pizzanya selama diameternya sama akan sama saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 8. Marlo membeli 30 bungkus cemilan di supermarket. Kemudian saat sampai di rumah, Marlo memberikan sebagian cemilan tersebut kepada 3 temannya. Dan sisa cemilan yang dia beli, yang semula 30 sekarang tinggal 18. Berarti berapa bungkus cemilan yang diberikan pada teman-temannya? Ini cukup mudah, teman-temannya. Berarti mula-mula ada 30 bungkus dikurangi X, sisanya 18. Berarti 30 minus X sama 18. Berarti X-nya adalah 12 bungkus. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 9. Keisha memiliki 10 baju musim dingin. Rencananya Keisha liburan ke Amerika Serikat untuk menikmati salju pertama di musim dingin selama 3 hari. Keisha akan membawa 3 baju saat liburan. Ada berapa cara Keisha memilih 3 baju dari 10 baju yang dia punya? Ini adalah soal kombinasi. Jadi ada 10 elemen yang berbeda, akan dipilih 3 elemen
berapa banyak cara memilih 3 elemen dari 10 unsur yang berbeda. Berarti banyak caranya adalah 10C3. Jadi kombinasi 3 unsur dari 10 unsur. Rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 10 minus 3 faktorial dikali 3 faktorial. 10 faktorial adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kemudian kita coret 7 faktorialnya di pembilangan penyebut, sehingga kita sisanya dapat peroleh 10 dikali 9 kali 8 dibagi 3 dikali 2. Jadi kita peroleh jawabannya adalah 120 cara. Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 baju musim dingin dari koleksi 10 baju musim dingin. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikut. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC. Jika panjang alasnya bertambah 20%, sedangkan tingginya berkurang 10%, maka luasnya akan bertambah, berkurang, atau tetap. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi untuk segitiga yang mula-mula, luasnya adalah 0,5 dikali A dikali T. Untuk segitiga yang selanjutnya, kita gunakan rumus yang sama, yaitu setengah dikali A dikali T. Namun A-nya sekarang bertambah 20%. Jadi kita dapat tulis menjadi 1,2A. Kemudian tingginya berkurang 10%, berarti tinggal 90% ya teman-teman. Berarti tingginya kita tuliskan 0,9T. Kita kalikan, berarti luas segitiga sekarang adalah sebesar 0,54 AT. Berarti mula-mula luas segitiga siku-sikunya adalah 0,5 AT. Kemudian setelah ada perubahan panjang dan tinggi, maka luasnya menjadi 0,54 AT, berarti bertambah ya teman-teman ya. Pertambahannya adalah sebesar 0,04 AT. Apabila kita akan menjadikan pertambahannya sebagai persentase, kita dapat bagi banyak pertambahannya dibagi panjang awal, luas awal, dikali 100%. Nah, kita peroleh ternyata persentase pertambahannya adalah sebesar 8%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Luas daerah segitiga siku-siku ABC akan bertambah sebesar 8%. Diberikan bilangan asli bersisa 2 jika dibagi 7, bersisa 3 jika dibagi 4. Dari 4 pilihan bilangan yang ada, apakah 23, 51, 79, atau 87, mana saja bilangan-bilangan yang memenuhi persyaratan tersebut. Kita coba satu-satu. Untuk 23, jika dibagi 7 hasilnya 3, karena 7 dikali 3 sama dengan 21. Sisanya adalah 2. Apabila 23 dibagi 4, hasilnya 5, karena 4 kali 5 itu 20, berarti sisanya adalah 3. Berarti untuk angka 23 memenuhi syarat di soal. Apabila kita coba untuk angka 51 pun ternyata memenuhi syarat. Kita coba dengan angka 79 pun memenuhi syarat. Namun apabila kita mencoba dengan angka 87, apabila 87 dibagi 7 hasilnya 12. Karena 12 dikali 7 adalah 84. Kemudian sisa pembagiannya adalah 87 kurang 84. Jadi sisanya 3. Berarti salah. Karena di soal itu adalah sisanya harus 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang option yang A. Next, kita lanjut ke soal berikut. Suatu perusahaan coklat memproduksi 3 macam coklat yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Kita gunakan inisial. Bentuk tabung itu T, bentuk kerucut itu K, dan bentuk bola itu B. Jari-jarinya adalah R, tingginya adalah T. Kemudian akan dilihat luas kertas pembungkus coklat, berarti luas dari bangun tabung, kerucut, dan bola. Apabila luas tabung sama dengan luas kerucut, ditanya perbandingan antara R banding T. Kita mulai dari luas tabung sama dengan luas kerucut. Luas tabung rumusnya adalah 2πr kuadrat plus 2πrt, yaitu jumlah luas alas dan atas tabung, luas lingkaran, dikali 2, ditambah luas selimut tabung, yaitu 2πrt. Untuk luas kerucut ada luas alas, yaitu luas lingkaran, PR kuadrat, ditambah luas selimut, yaitu PRS. Kita dapat
gabung 2PR kuadrat dikurang PR kuadrat jadi PR kuadrat di sebelah kiri. Kemudian untuk S adalah garis pelukis kerucut. Rumusnya adalah akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Diperoleh dari hubungan Pitagoras antara R, T, dan S. Kita dapat coret PR dari semua suku. Jadi kita peroleh R plus 2T sama dengan akar R kuadrat plus T kuadrat. Kita hilangkan akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Seperti berikut, kita peroleh dengan ekspansi R plus 2T kuadrat, kita peroleh ruas kiri adalah R kuadrat plus 4RT plus 4T kuadrat. Kita dapat gabungkan suku yang sama menjadi 4RT sama dengan negatif 3T kuadrat. Kita coret T-nya, kemudian kita buat perbandingannya, berarti R banding T adalah negatif 3 banding 4. Jadi jawabannya yang E. Karena ini kita lihat ada angka negatif, sedangkan jari-jari itu tidak mungkin negatif ya, berarti syarat luas tabung sama luas kerucut itu tidak mungkin dapat tercapai. Jadi luas kerucut tidak mungkin sama dengan luas tabung apabila jari-jari alasnya sama. Jawabannya adalah yang E. Oke, bagaimana apabila sekarang yang sama itu adalah luas dari tabung dan bola? Nah, ini masih mungkin ya, teman-teman. Luas tabung itu 2PR kuadrat tambah 2PRT. Luas bola itu adalah 4PR kuadrat. Kita coret PR dari semua ketiga suku, sehingga persamaannya tereduksi menjadi 2R tambah 2T sama dengan 4R. Kita gabung 4R sama 2R menjadi 2R di sebelah kanan. Dari sini kita peroleh ternyata R sama dengan T, atau R banding T adalah 1 banding 1. Oke, bagaimana untuk apabila sekarang luas kerucut sama dengan luas bola? Nah, kita bisa cari juga luas kerucut, rumusnya adalah PRS plus PR kuadrat. Luas bola adalah 4PR kuadrat. Kita dapat coret PR dari semua suku menjadi S plus R sama dengan 4R. S kita dapat ganti menjadi akar R kuadrat plus T kuadrat. Kemudian R dan 4R digabung ke ruas kanan menjadi 3R. Kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh bentuk R kuadrat plus T kuadrat sama dengan 9R kuadrat. Kita gabungkan suku R kuadrat menjadi T kuadrat sama dengan 8R kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, kita peroleh bentuk T sama dengan akar 8 atau 2 akar 2 dikali R. Kita dapat ubah menjadi perbandingan, yaitu R banding T sama dengan 1 banding 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikut. Kita punya soal nomor 15 mengenai statistika. Ini statistika untuk UTBK ini selalu keluar. Oke, ini contoh soal tipikalnya teman-teman ya. Ada tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ditanya adalah jangkauan untuk distribusi frekuensi. Oke, jangkauan rumusnya adalah data tertinggi atau data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi kita lihat dari tabel, data terbesarnya adalah 212%, data terkecilnya adalah 150%, berarti range atau jangkauannya adalah sebesar 62%, atau yang option C. Oke, untuk soal nomor 16 kita gunakan data yang sama lagi, teman-teman ya. Cuma yang sekarang ditanya adalah rata-rata. Nah, ini apabila kita menggunakan cara konvensional mungkin menghitungnya cukup sukar ya. Jadi kita gunakan metode indeks. Caranya seperti berikut. Pertama kita buat tuh indeks 0 untuk data nilai tengah, yaitu interval 177 sampai 185. Kita anggap indeksnya 0. Kemudian untuk interval kelas yang sebelumnya kita gunakan indeks negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sedangkan untuk interval kelas sesudah yang interval kelas 177 sampai 185 kita gunakan plus 1, plus 2, plus 3. Kemudian kita kalikan indeks tersebut dengan frekuensi. Kemudian kita jumlahkan. Kita peroleh jumlah perkalian indeks dan frekuensinya adalah negatif 8. Ini angkanya cukup mudah ya teman-teman ya. Kemudian jumlah frekuensinya 100. Nah, berarti rata-rata sementaranya adalah 181.
Berarti rata-rata yang sebenarnya adalah rata-rata sementara ditambah selisihnya. Jadi 181 ditambah negatif 8 dibagi 100 dikali lebar kelas, yaitu 9. Untuk lebar kelas kita tinggal kurangkan batas atas kelas sesudah dikurang batas atas kelas sebelum. Misalkan 167 kurang 158, kita peroleh lebar kelasnya adalah 9. Kita dapat peroleh hasilnya adalah sebesar 180,28 atau option yang Bravo. Oke, lanjut lagi untuk soal statistika. Untuk data yang sama, namun sekarang ditanya adalah modus. Nah, kita lihat untuk frekuensi kelas modus yang datanya paling banyak adalah frekuensi interval kelas 177 sampai 185. Rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 dikali C. Apa itu delta 1? Delta 1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita masukkan ke rumus. Berarti tepi bawah kelas modus adalah 176,5. Jadi 177 adalah batas bawah kelas modus. Sedangkan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah. Jadi 176,5 ditambah delta satunya itu berarti 21 dikurang 20, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dibagi 21 kurang 20 ditambah 21 kurang 20, ternyata delta 2-nya juga sama. Dikali lebar kelasnya, 9. Dengan sedikit perhitungan kita peroleh hasilnya adalah sebesar 181 atau option yang B. Oke, soal nomor 18. Bagaimana untuk mediannya? Untuk mencari median, kita cari dulu posisi dari median. Untuk 100 data, berarti posisi median adalah data ke setengah kali 100, yaitu data ke 50. Untuk mencari lokasi data ke 50, kita buat tabel tambahan frekuensi kumulatif seperti berikut. Nah, kita lihat untuk data ke 50 itu berarti berada pada sebelum data ke 62, namun sesudah data ke 41, berarti di frekuensi interval kelas 177 sampai 185 ya teman-teman ya. Kita masukkan ke rumus. Median adalah 176,5, tepi bawahnya ditambah 50. 50 itu setengah dikali 100 dikurang frekuensi kumulatif sebelum, yaitu 41, dibagi frekuensi pada, yaitu 21, dikali lebar kelas 9. Kita hitung, kita peroleh jawabannya adalah mediannya adalah 180,357 atau dibulatkan jadi 180,36, option yang A. Oke, next. Pinkan memiliki 7 kelereng, 3 merah, 2 biru, 2 hijau. Jika Pinkan akan memberikan 1 kelereng merah untuk Michelle dan 1 kelereng merah untuk Steven, maka peluang mereka berdua mendapat kelereng yang sama-sama merah berapa? Nah, ini kejadian bersyarat ya teman-teman. Pertama kita lihat untuk peluang Michelle mendapatkan kelereng merah ada, yaitu 3 dari 7 atau 3/7. Karena jumlah kelereng merahnya ada 3, sedangkan jumlah kelereng totalnya 7. Nah, sekarang apabila Michelle sudah mendapatkan 1 kelereng merah, berarti sisa kelereng merahnya tinggal 2 ya teman-teman ya. Berarti peluang Steven mendapatkan kelereng merah adalah 2 dari 6. Kenapa 2 dari 6? Karena sudah 1 kelereng merah sudah didapat oleh Michelle, sehingga sekarang jumlah kelereng totalnya tinggal 6, kemudian kelereng merahnya tinggal 2. Nah, sekarang karena ini kejadiannya saling bersyarat, kita tinggal kalikan. Untuk peluang totalnya adalah 37 dikali 2/6 atau 6/42, option yang C. Oke, untuk soal terakhir di video kali ini, untuk penalaran matematika UTBK, Mio, Yui, dan Ritsu dan Mugi sedang berdiskusi mengenai kemungkinan pepotongan 2 garis berbeda. Nah, ini ada pendapat dari 4 orang, Ritsu, Mio, Mugi, dan Yui. Mereka berargumen soal kedudukan 2 garis yang berbeda. Nah, sekarang sebetulnya untuk 2 garis itu cukup mudah. 2 garis berbeda dapat tidak saling memotong atau berpotongan di 0 titik apabila syaratnya itu kedua garis tersebut sejajar seperti rel kereta api atau saling bersilangan di ruang 3 dimensi. Bersilangan itu berarti mereka tidak saling bersentuhan ya teman-teman ya. Tapi bisa juga posisi lain adalah kedua garisnya saling berpotongan, jadi mereka bertabrakan
berpotongan seperti kawat saling tumpang tindih ya teman-teman, berarti berpotongan di satu titik. Nah, untuk dua garis yang berbeda kemungkinannya cuma dua ya teman-teman. Kalau tidak berpotongan atau berpotongan di 0 titik, kalau tidak ya pasti berpotongan di satu titik. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain kemungkinan dua itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata pernyataan Mio yang benar, karena Mio berkata bahwa dua garis berbeda hanya dapat berpotongan di 0 titik saja atau di satu titik. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Sekian dulu untuk video penalaran matematika UTBK kali ini. Jangan lupa untuk komen, untuk request materi video berikutnya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Good luck untuk para pejuang UTBK. Teman-teman semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga video dari channel ini dapat membantu proses belajar teman-teman dan terlebih memberikan semangat berjuang bagi teman-teman semuanya. Oke. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tonton video lainnya dari channel Justin Leonardo ini. Terima kasih.